Dalam Islam, dalam riwayat hadis, ketika Allah katakan fitrahnya bayi-bayi itu adalah muslim, dia bilang bayi-bayi sudah beragama. Nah, Edis tidak bisa membedakan fitrah dalam makna esensi dengan fitrah memiliki syariat. Fitrah yang maksudnya adalah muslim adalah berserah diri dalam esensi. Bayi-bayi itu tidak bisa menolak, membantah apa yang bisa diperlakukan kepada diri mereka. Karena secara fitrah, secara esensi, Islam itu, muslim itu artinya dari kata aslam, yaitu berserah diri. Pada dasarnya kita manusia ini tidak bisa melakukan apa-apa melampaui kemampuan kita karena kita adalah makhluk. Nah, Edis mempelintir di situ. Mungkin maksud Edis, kalian udah beragama karena kalian tuh udah muslim dari lahir. Nah, Edis kan botol. Saya sudah bilang, hidungnya aja botol, apalagi muka dan seluruh jiwa raganya. Jadi Edis ini adalah salah satu makhluk bernyawa yang diciptakan oleh Allah, membuat kita terhibur sebenarnya. Nah, tadi saya mau buang air besar, tadi ingat muka Edis nggak jadi loh. Serius. Jadi kalau kalian ingin gemuk, silakan kalian lihat muka Edis karena kalian akan terhindar untuk buang air besar. Dia ngaku katanya sudah puluhan tahun dia pelajari kitab Al-Quran. Saya bilang, oh berarti memang niatnya untuk ini. Gini ya, saya mengaku kalau istri Yesus juga bisa loh. Kalau cuma ngaku-ngaku saya bisa ngaku istri Yesus, ngaku anak kandung Yesus. Bahkan saya bisa mengaku sebagai pendetawati loh di sini. Saya ngaku sudah bahkan saya bisa mengaku seperti Yesus ada sebelum Abraham ada loh. Kalau cuma klaim mah bisa-bisa aja. Itu nggak masalah. Faktanya benar nggak begitu kan? Enggak kan, kebongan. Ya. Itu coba perhatikan muka Edis. Coba Anda kalau seandainya Anda kalau ingin menggemukkan badan ya nggak mau buang air besar selama seminggu, coba lihat muka Edis. Nggak selera mau buang air besar. Kalau kita kan lihat orang yang nggak kita ini kan nggak selera makan kan. Kalau kita lihat Edis tuh nggak selera buang air besar loh. Serius. Coba lakukan itu. Tadi saya mau ke toilet, terbayang muka Edis nggak jadi. Gini, Mbak. Ada lagi yang mereka sering katanya Nabi kita tukang kawin, padahal mereka tidak baca sejarah. Sebelum ada ayat turun pembatasan bahwa yang bagi yang mampu menikah lebih dari satu, bagi yang mampu. Nah, sebelum sejarah itu turunnya ayat, saya kira ada raja-raja yang lebih, bahkan ada yang 1000-an istrinya. Loh, Anda nggak lihat di kitab mereka? Di kitab mereka Tuhan mereka sendiri memberikan bini-bini orang kepada nabinya loh. Ngeri loh. Coba buka, Anda catat ayat ini ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8, klik di Google, baca ayatnya. Ngeri loh. Iya. Nah, sedangkan Nabi dikatakan di situ kita halalkan daripada bersinah. Ngapain kita menikah satu tapi kita bersinah di mana-mana? Mana yang lebih masuk akal itu? Orang Kristen nggak ada aturannya, nggak ada larangannya, mereka larang sendiri, nggak ada perintahnya mereka lakukan sendiri, kan mereka begitu. Contoh, tidak ada larangan poligami dalam kitab mereka, tapi mereka larang sendiri. Tidak ada perintah menyembah Yesus, mereka lakukan sendiri. Kan memang begitu kawan. Kan saya sudah bilang teman Kristen kita lucu-lucu. Oke, Bang Riko. Oke, di sini sudah ada 2 akun, yang satu vape, yang satu Iki. Iki ini tadinya mau bertanya nih. Kamu perkenalkan diri kamu dulu. Apakah kamu penyembah manusia atau penyembah Tuhan Rabbul Alamin atau penyembah galon atau jangan-jangan penyembah botol kecap? Silakan Iki. Halo Iki. Iki Ciwir. Ya, muslim non muslim Iki Ciwir? Saya pengikut Yesus Juru Selamat. Pengikut atau penyembah Yesus? Kalau pengikut ya kamu amalkanlah ajaran-ajaran Yesus. Udah pernah ditampar pipi kiri kasih kanan belum? Penyembah. Oh, penyembah. Penyembah manusia berkelamin ya? Bukan. Emang Yesus nggak berkelamin? Saya sembah Tuhan. Yesus kan? Yesus berkelamin kan? Itu dia menyerupai manusia. Maksudnya menyamar? Menyamar, iya. Oh, kamu menyembah kepada Tuhan yang menyamar menjadi manusia berkelamin, gitu? Iya. Intel dong, yaudah. Baiklah, penyembah manusia. Ya, silakan Iki, penyembah Tuhan yang menyamar menjadi manusia berkelamin. Ada yang mau ditanyakan sama Uni? Kamu mau tahu enggak, dalam Islam itu laki-laki boleh nikah banyak, tapi perempuan enggak boleh. Betul. Tahu. Maunya kamu begitu? Wah, enak betul laki-laki. Mau lah. Enggak adil lah itu.
Kok nggak adil? Enak betul laki-laki. Emang enak jadi orang Islam itu yang laki-lakinya. Kamu bodoh. Loh kok bodoh? Emang kamu pikir itu istri aku bodoh semua? Istrinya Abraham bodoh semua? Istrinya para nabi-nabi dalam kitab perjanjian lama itu bodoh semua? Jangan gitu dong, kurang ajar. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Masa kamu bilang Hagar, Sarah bodoh? Kamu bilang Bilha, Zilpa, Lea, dan juga Rahel itu bodoh? Hantu belau itu nenek moyang Tuhanmu loh. Hantu belau Durjana. Iki ciwir. Kok beda? Ya beda lah, memang beda. Kamu kalau bilang perempuan, kamu bilang itu istrinya Pak Soekarno itu bodoh semua. Pak Soekarno, Bu Megawati, lihat nih si Iki. Masa Pak Soekarno punya istri 9 dibilang 9 perempuannya bodoh-bodoh semua? Iki kurang ajar Pak Soekarno, tangkap Pak Soekarno. MU, Bapak lupa ketawa kemarin nih, Pak Soekarno istrinya 9 loh. Kurang ajar sih orang ini ya. Mau-maunya. Biadab. Ya maulah. Kalau orang Islam, kalau orang Kristen nggak mau, berkulub, busuk. Kalau orang Islam mau, perkasa, ganteng, kaya, wajahnya pun tampan, maulah jadi istri ke-100 pun mau. Tapi kalau orang Kristen nggak mau, jangankan jadi istri ke-100, istri pertama pun aku nggak mau. Iki kurang ajar bilang Pak Soekarno istrinya bodoh-bodoh semua. Bu Megawati, masa ibunya Bu Megawati dibilang bodoh? Pak Soekarno kan istrinya banyak. Jahat Iki, kurang ajar, biadab, laknatullah. Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Iki kurang ajar Iki mah, nggak ada adab, nggak pernah sekolah ya Iki ya. Iki kurang ajar. Iki biadab. Kenapa Iki mengatakan perempuan-perempuan yang mau dimadu itu adalah perempuan bodoh? Iki menghina, memfitnah Sarai dan Hagar, menghina Bilha, Lea, Zilpa. Itu kan nenek moyang Tuhan Iki. Iki biadab Durjana. Pak Soekarno bininya 9. Kau bilang ibunya Ibu Megawati itu bodoh. Dasar kau laknatullah. Iki biadab. Masa dituduh? Bahkan bini-bini orang yang diambil sama Tuhan kau itu semuanya bodoh. Tuhan kau yang ngambilin loh. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Iki kurap. Memfitnah kerjaannya. Demi menyerang agama Islam, Pak Soekarno difitnah. Istri Pak Soekarno dibilang bodoh. Sarah dibilang bodoh. Bilha dibilang bodoh. Zilpa dibilang bodoh. Iki kau nggak punya otak, Iki. Perempuan-perempuan hebat kau bilang bodoh. Tahu kau, perjanjian lama itu mengklaim Ribka, Sarai, itu perempuan-perempuan hebat. Bahkan pesundal pun dalam kitab kau dianggap hebat loh si Rahab. Iki buka mulutmu. Dasar kau Durjana bokir. Kau tengok punggungmu, jangan-jangan berlobang. Iki, kau merendahkan perempuan-perempuan dalam Bible di hadapanku. Aku pembela mereka. Bokir, buka mic-mu bokir. Kau fitnah perempuan-perempuan yang mau dimadu dalam Bible itu perempuan bodoh. Durjana. Demi menghujat agama Islam, kau hina perempuan-perempuan dalam Bible. Nenek moyang Tuhanmu, nenek-nenek Tuhanmu. Jahat kau. Maka wajarlah Yesus berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Karena kau pelaku kejahatan, enyah kau iblis. Kulub, silakan bicara Kulub. Siapa Kulub? Aku kah? Kau kan berkulub. Kamu tahu enggak? Enggak tahu. Islam itu disebarkan dengan peperangan. Siapa yang bilang? Mulai dari dinasti Amawiyah. Dinasti apa? Muawiyah? Amawiyah. Dinasti Amawiyah. Dinasti Amawiyah. Dinasti Amawiyah. Dengar dulu. Dinasti Amawiyah. Kan, itu kan Ada pula dinasti Amawiyah ya. Dinasti. Udah tahu kamu. Udah tahu kamu udah tahu.
ada 3 dinasti Islam, Amawiyah, Abbasiyah, dan Amawiyah. Utsmani. Udah tahu kamu? Nggak tahu, aku baru tahu kalau ada dinasti Amawiyah. Nah, di Islam itu ada 3 dinasti yang jadi Salah khalifah. satunya Amawiyah. Iya, Amawiyah. Amawiyah. Iya, Abbasiyah. Kalau ketawa udah Nggak apa-apa lah, kapan lucu. Nggak ngerti aku. Aku baru tahu kalau ada dinasti Islam namanya Amawiyah. Baru ini aku tahu. Terima kasih ya kau telah mencerahkanku. Makanya ya nanti kamu belajar lagi ya, buka di Google. Iya, aku mau Apa mencari apa tahu itu dinasti dinasti Amawiyah Amawiyah? itu kapan berdirinya, dinasti Amawiyah. Dia itu berdirinya setelah Khulafaur Rasyidin jatuh. Setelah Khulafaur Rasyidin jatuh. Kalapah Rasidin. Itu jatuh. Pintar kan. kali kau ya. Itu kan Kulub. udah ada yang mau mengakui Kau hal belajar itu di kan. mana? Mute dulu lah kau Iki. Kayaknya kau merusak peradaban dan kuping kami lah. Masa double? Ya double kau, diam kau dulu ya. Coba kau tutup mulutmu dulu. Coba tutup mulutmu, napasmu bok naga. Tutup dulu. Betul, kau double. Oh wajar lah ya, karena kau belajar dinasti Amawiyah ya. Aku baru tahu. Terus coba, penjajah mana dari Islam yang datang ke sebuah negara menjajah seperti yang dilakukan Kristen? Hah? Mari kita belajar dinasti Dijawab ya. Amawiyah ya teman-teman. Kali Dijawab ini ya. kita belajar dari Iki bahwa ada dinasti yang namanya Amawiyah. Tahun berapa dinasti Amawiyah itu berdirinya Iki? Siapa tokoh dinasti Amawiyah? Yang aku tahu soalnya dinasti Umayyah yang aku tahu ya. Amawiyah ini tahun berapa hadirnya ini? Ya itu sama aja, itu Umayyah tuh. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Amawiyah dengan Umayyah sama. Belajar bahasa Indonesia di mana kau ganti-ganti nama orang? Sekarang Ottoman dengan Utsmani sama enggak? Ottoman dengan Utsmani. Ottoman itu artinya apa? Ottoman dengan Utsmani sama enggak? Aku tanya, Ottoman artinya apa? Kau tanya sama aku, kau yang menjelaskan sama aku barusan. Kau suruh aku Ottoman belajar. Ottoman apa? Ottoman itu bahasanya orang-orang Eropa. Apa korelasinya dengan Amawiyah dengan Umayyah tadi? Hantu belau kulub laknatullah. Sama begitu. Kulub begitu. Amawiyah dengan Umayyah itu mana dialeknya yang memang membolehkan Amawiyah? Kau nama orang kau rubah-rubah, pantas lah kau terkutuk, kau terlaknat. Mentang-mentang Yeshua jadi Yesus, kau samakan pula Umayyah jadi Amawiyah. Pokoknya itu ya ODGJ. sudah. Masih salah. Oke Udahlah sudah. Udah, kau jadi Kristen aja lah ya. Emang kayak gini kelakuanmu ya. Udah jadi Kristen aja, standby di sini. Kita belajar dulu ya. Iki kau diam ya. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Menyebarkan dengan kekerasan kalian. Iya, siapa yang menyebarkan Islam dengan kekerasan? Di Indonesia ini di mana? Yang Wilayah pernah- Nusantara mana? Yang mana? Dulu Dulu Islam itu menyebarkan Islam. Menyebarkan. Pertama Dia serang. serang. Diam dulu. Diam dulu. Aku Dia lagi masuk ke mencerna bahasamu. Dia masuk. Iya. Diam. Kau ini apa sih? Aku lagi mencerna bahasamu, soalnya kau bahasa roh. Maksudnya iya. Ya kamu Yumi tak kalahin na. Orang kosong. Langsung saya spontan jawab, ayo itu kulah hasik ini milah hatama lahu pikiran milih bahate. Lah Yumi nama se, kamu yurubeh talain aja. Dia kan Islam ini kan datang ke negeri orang, nyuruh orang Datang ke masuk negeri Islam. orang, nyuruh orang masuk Islam, nyuruh orang masuk Islam. Kalau nggak mau, disuruhnya kalau nggak bayar mau, pajak. disuruh bayar pajak. Kalau nggak mau, Di mana baru itu? diperangi. Yang bilang siapa itu? Kalau nggak mau diperangi, siapa yang bilang itu? Coba kasih tahu sama aku dulu. Siapa yang kasih tahu itu? Pengen tahu aku. Astaga, nggak tahu pula katanya. Kau yang bilang, kau pula yang nggak bisa tunjukkan data. Gini cara diskusi yang baik Iki ya. Diam dulu. Kamu tahu Ibnu Katsir?
Apa kaitannya sama Ibnu Katsir? Kita lagi bahas tentang agama penjajah. Mari kita bahas dulu, ya. Ada di sirah Ibnu Katsir. Udahlah, diam dulu lah, Iki Bahwasannya- laknatullah, berkulub, diam dulu kulub Kalah ya, biar aku cerahkan. Ya aku kalah, kau menang ya. Ya aku kalah, kau menang ya. Nah, gini. Kalau ingin berdiskusi menunjukkan menang, ada dia agama, ya kau menang, ya kau menang ya. Kalau mau berdiskusi menunjukkan agama yang datang dengan penjajah, itu contohnya begini, kasih data nih contoh. Agama yang membenarkan penjajahan itu salah satunya agama Katolik dan Protestan. Katolik di mana itu? Katolik itu ada doktrin untuk menjajah. Doktrinnya apa namanya? Ini doktrinnya ya. Doktrin yang disebut dengan doktrin penemuan. Nih, pakai data Iki. Nih ya, belajar ya. Iki belajar sejarah ya. Nih. Contohnya begini nih. History resources. Diam dulu. Iki kau diam dulu. Ya, aku lagi bicara sama manusia. Botol kecap diam dulu ya, kulub. Nah. Oh, oke. Jadi di sini dalam iya diam dulu kau ya. Ya, kau jelek diam. The Gilder Lehrman Institute of America History. History Resources, The Doctrine of Discovery. The Doctrine of Discovery 1493. Nah, jadi kau kan nggak bisa bahasa Indonesia. Kau klik di sini terjemahan bahasa Indonesia. Kau baca di sini. Bulla kepausan yang disebut dengan doktrin. Saya ngerti bahasa Ya udah kau diam dulu. Iya, kau bahasa roh aja bisa kok, aku tahu ya. Inter Caetera yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-8 tanggal 4 Mei 1493. Ini adalah doktrin pengajaran untuk menjajah. Ya, menjajah yang divalidasi oleh agama. Bulla tersebut menyatakan bahwa setiap tanah yang tidak dihuni oleh orang Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen. Dan menyatakan bahwa iman Katolik dan agama Kristen harus ditinggikan dan ditingkatkan dan disebarkan kemana-mana. Bahwa kesehatan jiwa harus diperhatikan, bahwa bangsa-bangsa barbar harus digulingkan dan dibawa ke iman itu sendiri. Diam dulu, ini doktrin kekejaman Kristen. Doktrin penemuan ini menjadi dasar dari semua klaim Eropa di Amerika serta fondasi bagi ekspansi Barat Amerika Serikat. Ketika orang-orang suku Indian dihabisi nyawanya gara-gara doktrin ini. Gara-gara agama Katolik ini. Ini namanya menjajah dengan menggunakan nama Tuhan. Di Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Johnson U. McCluntosh tahun 1823, pendapat Ketua Mahkamah Agung John Marshall dalam keputusan bulat menyatakan bahwa prinsip penemuan memberi bangsa-bangsa Eropa hak absolut atas tanah dunia baru. Intinya orang Indian Amerika hanya memiliki hak hunian yang dapat dihapuskan. Bejat. Kelakuan bejat orang yang beragama ini. Bulla Inter Caetera kembali menjadi berita utama sepanjang tahun 1990-an dan pada tahun 2000 ketika banyak umat Katolik mengajukan petisi kepada Paus Yohanes Paulus II untuk secara resmi mencabutnya dan mengakui hak asasi manusia. Bahkan orang Kristen sendiri sepakat bahwa ini adalah kezoliman, kejahatan. Ya, dan inilah yang menjadi asbab Spanyol itu mengklaim banyak tanah, menjadi asbab banyak orang Amerika menghabisi nyawa orang Indian. Ini namanya adalah data. The Gilder Lehrman Institute of America History. Ini data, paham kau? Ya, nah kalau kau bilang agama Kristen itu penjajah, itu betul. Datanya mana? Ini adalah buku catatan dari Dr. Uli Kozok. Nah, kutunjukkan sama kau kejamnya agama Kristen. Ya, contoh, kau tahu tidak? Ribuan makam, nih, gini kalau diskusi. Ribuan makam anak suku Indian ditemukan di bekas sekolah asrama Kanada. Kau tahu nggak sekolah asrama ini siapa yang pegang? Sekolah asrama ini yang memegangnya adalah gereja. Tahu kau itu? Tahu nggak itu? Ini baru kejahatan agama. Tenang aja, bisa ku jawab semua itu. Iya, diam dulu. Kau, nah. Lihat ya, pada tanggal 28 Mei 2021, perwakilan dari TKM Lums bla 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 yang melaporkan menemukan sisa-sisa 215 anak yang dikuburkan bekas Kamloops India Resident School. Lahan ini dikelola oleh gereja Katolik. Ini nih, gereja menghabisi nyawa orang lain. Kenapa? Melakukan asimilasi paksa, memaksakan pendapat.
Ya. Jadi kalau dikatakan Kristen agama penjajah itu betul. Kenapa? Bahkan di Tanah Batak itu perang Toba, ya, dan perang Toba itu juga akibat dari misionaris yang meminta Belanda untuk menganeksasi wilayah Selindung dan Baal Batu. Itu data. Mana diam dulu. Iki, kau diam dulu. Kau kan udahlah botol kecap. Terima nggak? Ya diam ya. Di Kemelut Peran Zending dalam Perang Toba. Ini ditulis oleh Dr. Uli Kodok. Dia ahli sejarah. Nah, peran misi Protestan Jerman dapat disangkal lagi. Namun yang masih diperdebatkan ialah sikap para misionaris dalam proses penjajahan Tanah Batak. Berdasarkan dokumen-dokumen otentik, surat dan artikel Belanda agar menganeksasi daerah Selindung dan Toba, bahkan ikut sendiri secara fisik dalam perang Batak. Misionaris ikut perang. Ini adalah data namanya ya. Ini sampul itu benar atau tidak kau selidiki. Jadi kalau kita bicara penjajahan di atas dunia karena agama itu dilakukan oleh agama Kristen melalui doanya. Aku punya data itu. Nah, dan bahkan data yang ditulis oleh Juan Cole, seorang profesor dari University Michigan, membuktikan kejahatan menggunakan agama itu lebih banyak dilakukan sama orang Kristen. Datanya mana? Di datanya. Judulnya adalah websitenya, artikelnya berjudul 20th Century Deaths in War and Political Violence by Religion, agama. Ya, nih datanya mana? Ini datanya. Kalau bicara tuh pakai data, jangan cuma congortologi, nggak bermanfaat di sini ya. Nah, Iki baca ini ya. Ini website Inform Comment. Siapa penulis website ini? Namanya Juan Cole. Ini orangnya nih. Siapa Juan Cole ini? Dia adalah Professor of History at the University of Michigan. He is author. Dia adalah penulis. Nah, di sini dikatakan apa? Ya, di sini bahkan dibuatkan diagramnya. Kill by Christian of European Heritage. Nggak peduli aku, kau bisa bahasa roh, aku juga nggak peduli. Ya, di sini kita lihat bagaimana kemudian dikatakan menghabisi nyawa orang itu dilakukan oleh umat Kristen. Jadi kalau aku bilang Kristen agama yang dibawa penjajah itu nggak terbantahkan. Agama Kristen, agama para penjajah itu juga bisa dikatakan. Nah, sekarang tunjukkan satu penjajahan yang dilakukan oleh umat Islam dalam misi menyebarkan agama Islam. Di mana terjadi peristiwa itu, tahun berapa, siapa tokohnya, korbannya berapa orang? Silakan. Oke, giliran saya ya. Oke, saya kan jawab. Jangan dibantah ya. Oke, terima kasih jawabannya ya Iki ya. Semoga kau tetap menjadi Kristen, tetaplah menjadi tak berguna walaupun memang kau hidup merajalela di muka bumi ini. Katakan kepada orang tuamu, Bunda, kembalikan aku berakhirmu karena aku tidak bermanfaat. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Udah berani dengar jawabanku dia. Oh, belum menjawab. Aku pikir kau jawab pakai bahasa roh. Silakan. Taulah Indonesia sebab Indonesia dijajah Belanda kenapa? Karena Belanda membawa cium kudus kan? Salah. Terus Indonesia dijajah oleh Eropa karena waktu itu Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Mehmed. Jadi terus bangsa Eropa menjajah Indonesia karena Indonesia ini adalah punyanya terputus. Perdagangan karena mau jualan apa? Mau jualan apa ke Yerusalem memang Eropa? Iya, itu jualan apa? Gara-gara Sultan Mehmed Eropa sendiri mau jualan apa? Nah, karena aku udah dia tadi ngomong panjang lebar, aku diam loh. Ya kan aku kan lagi belajar sama kau. Ya, terus Sultan Mehmed akhirnya menjajah Eropa. Kemudian Eropa menjajah Indonesia. Ya, aku jelaskan dulu, jangan Kau mau menjelaskan? Ya, kau mau menjelaskan? Oke. Mau menjelaskan kan? Nah, oke. Sekarang kau tutup matamu. Ya, enggak, aku kasih kau cara menjelaskan. Tutup mata. Udah? Nah, udah.
Oh, tunggu Nanti dulu. aku dikit Ini keluar, udah berani dia dengan bukan. penjelasanku. Bukan, Iki ini suuzon kali. Coba tutup mata dulu, Iki. Udah, tutup mata. Angkat tangan ke atas, Iki. Udah. Apa Lalu sih ucapkan ya. gunanya? Sira bara 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 lama-lama enak juga. Coba, biar tenang kau, cepat. Ayo. Angkat tangan ke Bodoh. atas. Bodoh. Kau bilang pendeta di gereja yang kayak gitu bodoh. Jahat kali kau, Iki. Emang laknatullah kau. Semua kau Dasar bilang mengalir- bodoh. Perempuan. Dasar Kau mengalih masuk neraka. pembicaraan. Kau bodoh. Kau Nah, masuk kan. neraka, lu kata Yesus. Barang Dia siapa yang supaya- mengatakan, Dia supaya aku ndak menjelaskan tadi apa penjajah. ya aku takut penyebab penjelasanmu. penjajahan di Aku Indonesia, takut kenyataan makanya dia bahwa larikan ke aku situ. takut menerima kenyataan bahwa dalam sejarah Indonesia ini dijajah sama orang Arab. Takut aku menerima kenyataan, nggak bisa aku menerima kenyataan itu loh. Makanya. Saya jelaskan, diam dulu ya. Ya udah, makanya biar berhikmah coba tutup mata. Angkat tangan ke atas, Kayak gini, goyangkan pinggulmu sedikit, lalu katakan Nah, sira bara kayak bara gini bala malam. cantik. Kayak gini cantik. Aku Wahai. nggak cantik, aku manis. Waktu itu Konstantinopel Tunggu, Iki, aku mau dikuasai. ngomong sama Iki, aku mau ngomong sama netizen dulu. Itu kenapa saya katakan makin lama berdiskusi dengan umat Kristen saya semakin cantik, semakin terhibur jiwa saya ini ya. Lanjut Iki, ya tunjukkan langsung, tunjukkan kekristenanmu Iki. Lanjut Iki, biar semua mata memandang, biar peradaban menyaksikan ini. Wahai anak-anakku, tunggu Iki, aku ngomong dulu ya. Tahun 2025, kalian telah menonton ini mungkin 5 tahun yang akan datang dari sekarang ya. Inilah kebotolan yang hakiki yang kami saksikan. Apakah kalian tersakiti? Sudah cukup tersakitinya wahai anak-anakku yang 5 tahun yang akan datang menyaksikan video YouTube ini? Sudah? Ya, inilah yang akan menjadi sejarah. Mungkin kamu keluarganya Iki saat ini ya, atau mungkin kamu keturunan Iki. Jangan malu saudaraku, kebodohan itu memang pernah ada. Buktinya zaman kegelapan aja ada. Ya, mungkin kalian menonton dari sekarang 5 tahun yang akan datang ya. Ini Bunda Muna, Bunda berdiskusi dengan Iki ya, dan Bunda terhibur dengan kelucuan teman-teman Kristen karena Bunda sedang membuktikan teman Kristen itu lucu-lucu. Kampret. Kalian menontonnya 5 tahun yang akan datang kan? Ya, saat ini tahun 2025. Sekarang kalian menontonnya di tahun 2030. Bagaimana rasanya? Sudah tersakiti hatinya dan batinnya menyaksikan kebodohan yang pernah terjadi? Kampret. Itu yang saya alami. Begitu. Apa sih Iki? Ya. Mungkin kalian menonton ini di tahun 2030 ya. Kalian tertawa? Tertawa? Itu yang saya rasakan. Lucu sekali bukan? Lanjut Iki. Ya, lanjut Iki. Jadi gini ya sayang. Tunggu. Waktu itu- Dia bilang sayang. Maaf anak-anak Bunda, itu sangat menjijikan dan disgusting sekali. Muntah aja nggak apa-apa anak-anakku. Kalian cari plastik ya. Oh, tahun 2030 tidak ada plastik lagi. Sudah ada tempat yang tidak terlihat tapi bisa mengeluarkan muntah di situ, muntah aja. Dengarkan dulu. Diam dulu Iki. Aku udah sempet ngomong loh. Ya, si Iki ini Aku mungkin udah sempet saat ini menjelaskan. Iki diam dulu. Di tahun 2030 Dari tadi ini aku kalian sedang diam, menonton nggak ada, ini, aku Iki kasih sedang ngomong. dipasung. Iki kau nanti dibuatkan patung. Ya, di tahun 2030 saat kalian menonton sekarang ini ya, dan ini terjadi tahun 2025, Iki telah ada patungnya sekarang ya. Ya, lambang kebotolan, tidak apa-apa. Sudah kalian lihat patungnya di mana? Iya, di Glodok. Lanjut Iki. Penyebab Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa itu karena Sultan Mehmed Iya. menaklukkan Konstantinopel. Wow. Jadi bangsa Eropa itu jalur perdagangan mereka terputus. Mereka mau nggak mau. Nah, baru tahu kamu ya. Nggak tahu sejarah kamu. Kamu tahu siapa itu Sultan Mehmed? Nggak tahu, nggak kenal, belum kenalan. Padahal Sultan Mehmed itu ada disebutkan di dalam hadis nabimu loh. Nabimu Iya. ngomong. Padahal dia udah terhibur. Dengerin ya. Kali dengerin. Enggak, korelasinya apa itu ngawur aja. Gimana sih kamu Tunggu dulu. berpikir? Tunggu Iki. Pak Dani, aku buang Iki dulu ya Pak Dani, aku buang Iki dulu. Iki udah aku buang ya. Enggak ada korelasinya. Ini orang ini terpelajar enggak sih? Jangan memalukan diri sendiri ya. Kamu itu mewakili umat Kristen loh. Masa umat Kristen kayak begini? Ya makanya aku jelaskan. Korelasinya bagaimana kamu akan menjelaskan sesuatu yang tidak ada korelasi?
korelasinya kayak gini. Aduh. Asbab musabab Indonesia dijajah itu karena bang ini ku kasih tahu ya keterhubungannya ya, jangan diputus ya. Sebab Indonesia dijajah itu bangsa Eropa perdagangannya terputus karena Konstantinopel dikuasai Sultan Mehmet. Belajar dari mana ini orang? Belum selesai. Enggak, kamu belajar dari mana? Astaga, belum selesai dipotong. Enggak, saya mau tanya, kamu tuh belajar dari mana? Nanti ku jelaskan di akhir, aku belajar dari Kamu mana. tak jelaskan dulu kamu belajar dari mana Iya, supaya nanti ku sebutkan itu datanya dari mana sih. Nanti ku sebutkan, makanya dengarkan. Aduh. Makanya dengarkan. Zak. Sebutkan aja dulu datanya dari mana, baru orang bisa mencerna. Iya, makanya dengarkan. Karena narasi yang kamu sampaikan itu tidak pernah disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Nah, makanya dengarkan. Kalau tidak disampaikan oleh guru-guru para ilmuwan, ya. Makanya dengarkan. Jangan dipotong. Jadi saya bisa ngasih tahu. Nah, bagaimana ini? Masa kamu lebih hebat daripada guru-guru profesor? Siapa sih jurinya ini? Udah adil debatnya ini. Kulup, diam dulu Kulup. Jadi Pak Dani, saya perkenalkan, ini adalah makhluk langka. Diam dulu. Makhluk langka ini adalah bentuk dari kemahabenaran Allah dalam Al-Quran yang mengatakan perumpamaan bagi penyiru orang kafir sama seperti kita berteriak kepada hewan ternak. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Nah, walaupun ini sangat mengerikan, merusak peradaban, tapi bagi saya memang suatu kelucuan karena Ini Iki sangat lawak sekali. Aku dikasih ngomong ya. Diam dulu Iki. Nah, diam dulu seperti nanti aku Iki diam dulu, aku lagi ngomong. Teman-teman nanti tolong ya kalian para ahli tolong ditemukan Iki. Jangan dibiarkan dia mati tanpa bermanfaat. Nanti kalau seandainya dia sudah meninggal, izin pada keluarganya untuk meminta otaknya. Itu bisa dimuseumkan untuk membuktikan otak kalau tidak digunakan bentuknya nanti seperti otak Iki ya. Tolong teman-teman yang punya ilmu, punya uang, nanti kalau Iki meninggal tolong difasilitasi ya. Otaknya jangan sampai dibuang begitu saja karena ini bermanfaat untuk kita memberikan anak generasi kita apa perbedaan otak yang pernah dipakai. Udah penting. Sebentar dulu, aku lagi hanya mau hujat aja. Kamu hujat? Aku lagi kasih ide dan gagasan loh, Iki. Kamu tuh sangat diperhitungkan loh. Orang seperti kamu dicari loh. Aku dari tadi mau menjelaskan apa runtutannya hubungannya ini. Iya, tunggu dulu. Dipotong terus. Iya, Iki. Iya sabar Iki ya. Iki bersabar. Banyak, Iki punya Roh Kudus kan? Ya nggak apa-apa. Iki kan baik. Iki kan ditampar pipi kiri kasih kanan. Nggak apa-apa kan? Kamu dari tadi ngomong baik. Loh, banyak Iki kan oten itu harus disiksa kan kata Yesus pikul salib. Kata Yesus orang Kristen itu harus menderita. Nggak apa-apa Iki menderita di sini. Itu suatu kebahagiaan buat Iki. Kalian ngomong aku diam. Ya nggak apa-apa. Ini kan kau Islam. Kalian kan ditampar pipi kiri kasih kanan. Kenapa nangis? Pikul salib lah. Capek. Yesus aja pikul salib nggak capek. Capek deng. Kan Yesus aja pikul salib. Masa kamu nggak mau pikul salib? Indonesia itu dijajah gara-gara iya. Indonesia Islam juga. Dijajah Arab Saudi ya menurut Iki. Iya. Sultan Mehmet itu menguasai Konstantinopel itu. Jadi menurut Iki Indonesia dijajah gara-gara Sultan Mehmet. Iya. Iya. Udah kita udah tahu informasi itu. Terima kasih informasi itu ya Iki. Oke. Teman-teman para ilmuwan, para scholar, kalau kalian dulu ingin melihat bagaimana bentuk otak Einstein, kali ini kalian mendapatkan satu contoh manusia yang memiliki otak. Otak kamu itu sedang Iki diam dulu lah. Aku ingin merubah peradaban. Teman-teman para ilmuwan, tolong dicari tahu di mana Iki berada dan tolong ketika Iki iya diam ya. Iki geli aku dengernya mau muntah. Sudah cukup mau muntah teman-teman yang menonton ini? Belum? Ya muntahkan aja nggak apa-apa. Teman-teman para ilmuwan, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana bentuk perbedaan antara otak manusia yang nggak pernah dipakai dengan otak yang bisa dipakai, boleh kalian ajukan penelitian besar-besaran ini dibiayai oleh pemerintah dan nanti kalian boleh pergi ke keluarga Iki untuk mengajukan ya kalau dia sudah mau mendekati ajal, tolong nanti otaknya diambil alih oleh negara karena kita penting untuk memuseumkan otak-otak seperti otak Iki ini karena saya penasaran bentuknya apakah sama dengan otak manusia biasa. Kenapa kok ada perbedaan narasi dan cara berpikir ya?
Maaf, saya tertawa. Tolong negara kita fasilitasi Pak Prabowo, tolong demi perubahan peradaban, kita harus menemukan cara baru untuk menghindari otak-otak seperti Iki ini, dan kita harus tentukan apakah otak seperti Iki ini sama dengan otak biasa, apakah otaknya mengempis, menggembos, atau jangan-jangan mengembang. Tolong negara tolong difasilitasi ya, negara kita tolong dibiayai ya. Diberikan makan yang sehat kepada Iki ya, supaya dia hidup agak panjang, biar nanti otaknya bisa kita lihat proses penelitiannya bisa berjalan dengan lancar. Ketika dia sudah meningsoy nanti, tolong otaknya jangan dikubur bersama orangnya, tolong otaknya diambil, dipisahkan, dan disumbangkan untuk penelitian agar kita tahu apa perbedaan otak yang nggak dipakai dengan otak yang dipakai ya, supaya generasi kita paham betul, ini loh nak, otak kalau nggak dipakai kayak gini. Nah, lelaki ini waktu hidup dia kelakuannya begini nih, ngomong nggak pakai data tapi merasa bangga dan benar pula. Nah, ini otaknya nih. Kalau otaknya Einstein kan begini, otak Iki begini. Siapa Iki? Salah satu tokoh yang telah ada Iki, kamu bentar lagi terkenal loh Iki. Tahun 2030 generasi kita akan menonton video. Kamu akan menjadi tokoh sejarah. Iki diam dulu. Iki sabar. Iki katanya Kristen. Kristen itu ditampar pipi kiri kasih kanan loh Iki. Teman-teman perlu diingat juga, kalian yang menonton YouTube ini pada tahun 2030 sudah ada patung Iki di mana-mana. Iya, patung Iki adalah simbol kebotolan, di mana Iki adalah salah satu manusia bernyawa, bergerak dan bersuara yang ketika berbicara tidak ada beda antara omongan di mulut dengan lubang duburnya ya. Maaf saya tertawa ya. Jadi untuk penelitian lebih lanjut, teman-teman tolong negara fasilitasi ya, biayai penelitian ini, karena saya pengen generasi saya pintar mengetahui bagaimana bentuk otak yang gak dipakai. Aduh, saya lucu ya Allah. Itu kenapa saya katakan orang Kristen ini membuat saya semakin cantik. Pak Dani mungkin ada saran dan pesan sebelum saya mati dalam keadaan tertawa. Kamu sudah nikah belum? Yang jadi masalahnya ini kan Pak Dani, dia nanya aku udah nikah atau belum. Kalian sudah muntah? Kalian mau muntah? Silakan cari tong sampah biar kalian muntah. Lanjut Pak Dani ya. Jadi begini, Anda itu mewakili ya umat Kristiani dalam berbicara di media sosial. Dan ini menjadi rekaman dan ada rekam jejak. Rekam jejak ini tidak mungkin ya bisa hilang begitu saja. Dan ini menjadi bahan untuk anak keturunan kita. Jadi memang dipiralkan ceritanya gitu. Jadi kalau kamu tidak bisa bertentangan dengan para ilmuwan, udah takut saya. Maka cara berpikir kamu itu tidak akademis. Saya udah takut. Silakan. Iya, kamu tidak takut. Orang dungu tuh mana ada yang takut? Orang dungu yang dipelihara kedunguannya, dia kan nggak peduli. Nama juga orang dungu. Sama dengan orang gila. Mana ada orang gila pandai takut? Itulah orang gila. Paham? Kau yang gila. Nah, itu cerna. Kau gila, kau dungu. Orang gila tidak ada rasa malu. Iki, kamu Kristen. Di tempat saya hujan, saya tidak bisa jawab lagi ya. Di tempat Iki saya kamu hujan. Kristen. Ya, Iki kamu Kristen loh. Pikul salib Iki. Siksa dirimu Iki. Iki. Ya kan Mbak cantik. Aku mual loh Iki dengar suara-suara kayak gitu Iki. Ya. Iki gimana? Sudah mau nanti jadi bahan penelitian negara? Otaknya disumbangkan ke negara ya. Jangan lupa nanti Iki buat anak-anakku, generasiku selanjutnya yang mungkin sudah viralkan, kirim ke Iki saya. Diam dulu. Iki diam. Takut. Iki kamu Kristen loh. Ya. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang sedang menonton live diskusi ini di tahun 2050, tahun 2070, kalian masih ada kan? Sudah cukup kalian mual dengan diskusi ini? Sudah mual? Ya, sama. Saya juga mual sebenarnya. Kalian lucu mendengarkan ini? Ya, saya juga begitu. Lucu sekali ya. Nanti tolong pemerintah kita biayai penelitian untuk membuktikan bahwa ada otak yang tidak pernah dipakai, bentuknya apakah berbeda dengan otak yang dipakai atau tidak. Juga mual-mual. Ya ampun. Ini ngolok-ngolok, mual-mual, nanti lama-lama suka. Iki, Pak Dani, aku tersakiti.
Ya, Iki ya. Ya, saya tahu. Pemerintah tolong dibiayai ya penelitian untuk Boleh menghina agama supaya lain, tidak boleh menghina agama lain. apa sih Iki? Kita lagi bicara tentang peradaban, ya. Aduh Iki, ya Allah ya Robi, bisa hidup kayak gini. Iki ya, pertahankan kebodohan kamu karena ini adalah bentuk penelitian supaya nanti ketika kita nanti ingin tahu bagaimana bentuk otak yang tidak pernah dipakai, kita bisa melihat otak kamu di museum ya. Ya. Oke, saya sapa yang lain. Pak Dani ada yang mau disampaikan Pak Dani melihat kebotolan Ya, ini ini ya. apakah ada ikon teman-teman di Kristen? Apakah Iki ini merupakan ikonnya atau tidak adakah orang Orten itu yang bisa yang lebih terdidik ya untuk berdiskusi? Coba di Oh enggak Pak Dani. Setelah saya belajar Bible tidak ada Pak Dani. Dulu ya. Saya Protestan, Iki berhenti berbicara, Iki tidak berhenti sama dengan Kristen lama-lama yang saya lain. suka. Iki lama-lama saya jadi suka loh sama kamu Iki ya. Iya, Saya takut iya. saya jatuh cinta sama kamu Iki. Iya, saya Ya, tidak Iki ya. sama dengan Kristen yang Ya, lain saya ya. kalau seandainya menikah Saya sama kamu Kristen mungkin anak garis saya lurus. namanya genderuwo Iki. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Saya Kristen garis lurus, tidak seperti Kristen yang Kristen lain. garis. Aduh Iki, aku terpesona Iki. Iki aku takut jatuh cinta Iki. Iki aku takut loh Iki, nanti anakku genderuwo Iki. Memang Jangan saya bersuara. akui Iki, saya suara kamu akui menggetarkan jiwa. banyak Iki, kesalahan berhentilah di berbicara. Kristen. Itu Iki, hanya berhenti ajaran-ajaran berbicara Iki. Paulus. Iki berhenti hanya Iki, ajaran hentikan. gereja. Hentikan Iki. Bukan Bulu ajaran kuduku semakin sebenarnya. berdiri Iki. Iki berhenti. Bulu kuduku berdiri Iki. Lubang hidungku bergerak-gerak dari tadi Iki. Jiwaku tersentuh, terguncang Iki. Aku mau buang air besar Iki. Hentikan itu, ya. Udah, diam. Ya. Pak Cibancay silahkan ada yang mau disampaikan. Jadi jadi gini ya, sebelum pemerintah mau meneliti otak budak ini, aku minta tolong kau ludahkan dulu muka budak nih. Muka ini kau tolong kau ludahkan dulu, baru nanti serahkan ke pemerintah untuk diteliti ya. Dah standby lagi aku. Halo. Ya. Uni Rifang. Iya, Pak Sultan silakan perkenalkan dirinya Pak, agamanya apa? Karena ini ruang diskusi lintas agama. Agamanya Islam. Cuma Ya, saya mau ada yang mau disampaikan. sampaikan Iki ini perlu dilestarikan ini Uni. Perlu banget, Pak. Perlu banget. Perlu Baik. buat contoh peradaban nanti, Pak, supaya anak-anak bangsa kita bersyukur atas ilmu yang mereka punya. Iya, pengetahuannya luar biasa soalnya. Luar biasa. Bapak mau membiayai penelitian itu? Boleh jadi donatur, boleh? Iya. Jadi untuk Sebutkan membedakan aja nanti mau kapan. Jadi otaknya ini kalian tentang Islam kalian nggak bisa jawab. Iya, kami nggak bisa jawab. Kamu pinter, Iki. Ya, Pak Dani tadi ada yang mau disampaikan? ya makanya kenapa Iki ini dilestarikan supaya bisa membedakan orang-orang yang memiliki tingkat IQ-nya ya yang rata-rata di atas manusia yang normal. Nah, itulah untuk mengetahuinya antara bisa membedakan antara kedunguan dengan kepintaran. Kalau tidak bisa membedakan kedunguan dan kepintaran atau kepengetahuan, ya seperti ini. Jadi pembeda. Maka dalam Al-Quran mengatakan Al-Furqan itu pembeda. Kalau kita tidak bisa membedakan Tuhan dengan manusia, jadi repot juga. Ya kan? Manusia dengan Tuhan aja nggak bisa dibedakan. Repot kita. Betul. Oke? Ya Iki, nanti Iki seandainya sudah siap menjadi bahan uji coba, menyumbangkan otaknya nanti untuk pemerintah, nanti saya kumpulkan donatur ya, membiayai program penelitian ini ya Iki. Ya, saya siap nih. Sini aku tanya, tapi kamu udah boleh buka Google ya. Tentang Aku takut banget ini Iki. Iki kok bergetar jiwaku ya Iki. Kayaknya aku mau dibaptis deh bentar lagi. Apa Iki? Zubair bin Awam itu siapanya Nabi? Zubair bin aku nggak kenal siapa Zubair bin Awam. Soalnya aku kehilangan ingatan setelah mendengarkan suaramu Iki. Siapa ya? Siapa ya Zubair bin Awam? Aku nggak tahu. Aku kehilangan akal. Kayaknya Iki spesies langka yang telah merubah aku menjadi tidak mengerti lagi. Bahkan aku nggak tahu siapa diri aku. Siapa bapakku? Salah satu dari 10 orang disebutkan masuk surga. Kamu nggak tahu. Masya Allah Iki luar biasa. Oh Iki. Kamu Aku udah nggak tahu kenal agamamu ngurus siapa agama Siti orang. Aisyah. Aku nggak kenal siapa Siti Aisyah.
Siapa Ibnu Katsir? Aku nggak tahu lagi Pak Dani siapa. Ibnu Lord Katsir Bancai tanya siapa Bu- ya? Nggak tahu Ibnu Iki. Katsir Pak Soekarno tanya siapa Bu ya? Romo Satwati. Nggak tahu. Nggak Siapa kenal itu aku. Ibnu Pak Katsir? Jokowi siapa? Kayaknya Tanya aku Bu sudah Romo mulai. Satwati siapa itu Ibnu Kayaknya aku Katsir? sudah mulai kehilangan. Pertemukan Iki saya menyedot dengan kepintaranku. Bu Romo Satwati. Iki Siapa itu takut. Ibnu Katsir? Bentar aku telepon dulu. Pak Dani lanjut dulu ya. Ada telepon aku Pak Dani. Jadi iki hal-hal yang sifatnya yang sudah termasyhur ya, itu kan sesuatu yang sudah termasyhur. Jadi nggak perlu kamu tanyakan. Kamu tanyakan bagaimana kerangka berpikir kamu. Bukan nanya personal. Kerangka berpikir itu untuk merubah peradaban manusia. Kalau manusia tidak punya agamanya dia aja nggak tahu. tahu nggak, ngerti nggak kerangka berpikir? Untuk merubah peradaban manusia itu berdasarkan kerangka berpikir. Itulah diteliti oleh para ilmuwan. Bagaimana cara berpikirnya? Bagaimana kerangka berpikirnya? Kalau kamu tidak bisa, ya termasuk margin error yang kamu miliki, ya repot lah. Tapi nggak apa-apa lah Uniripa mau meladeni kamu. Kalau saya sih males sebenarnya, karena kamu tidak tahu bagaimana kerangka berpikir supaya narasi yang kamu sampaikan itu sinergi ya, sejalan dengan pengetahuan. Kalau tidak sejalan dengan pengetahuan para ilmuwan, nah itu yang menyebabkan kamu tersesat. Sehingga kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana Tuhan dan mana manusia. Kalau kamu sudah tidak bisa membedakan mana Sudahlah, manusia aku dan keluar mana dari Tuhan, Umirita lagi, repot, malas. repot deh. Turun dia. Aduh, anak muridnya Uni ini. Oke, lanjut Bang Bancai. Itu dah akut benar yang baru ni, dah akut benar gitu. Anak didiknya Uniripa yang satu ni akut benar dia. Saking kesal aku suruh Uniripa diludah aja muka, mungkin bisa sadar gitu. Dia kena telefon ini tu, kena telefon Prabowo dia tadi tu. Kena peringatan dia semua Prabowo. Jangan gitu-gitu benar dia bilang. Memang sih ada pembiayaan tadi tu kalau memang budak tu mau tadi kan, anak tu mau. Untuk dia apa, otaknya diteliti. Tapi perlu penelitian ulang lagi. Otak tu kan bahaya, nanti ada virus-virus apa kan di otak tu kan bahaya juga nanti kena gitu. Tapi begini loh Bang Bancai, kalau si Iki itu kan merupakan apa ya, kebanggaan oten-oten. Itu kebanggaannya itu loh. Ya ditanya aja Umi itu. Itu kebanggaan oten-oten terhadap si Iki itu. Seperti ini aja sudah jadi kebanggaan, bagaimana yang tidak dibanggakan? Aduh, nggak bisa dibayangkan itu. Nggak usah dibayangkan lah, capek ya kita. Biar dia dah memang gitu, ngapain dibayang? Nggak boleh dibayang-bayangkan lagi. Nggak ada warasnya Oten. Makin hari makin parah Oten nih. Hah? Makin kuat errornya Oten nih makin hari. Ini efek apa? Makanya Oten itu makin banyak denom-denom yang dibuka. Bahkan ada yang baru-baru ini kan membuka denom baru lagi. Iya. Nah, itulah karena ketidakmampuannya di dalam berpikir, di dalam menentukan peradaban manusia supaya lebih maju, nggak bisa. Dan nih tempat ente itu Bimas Katolik, Bimas Kristen berapa denom terdaftar tempat ente? Waduh, itu saya nggak ngecek itu. Oh. Dulu aku pernah ngecek tempat aku di sini nih, itu ada 520 yang terdaftar, bayangkan tuh. Terdaftar, tapi enggak semuanya ada seperti Nah, itu. itu dimiliki oleh Bimas Kristen. Iya, betul. Aku Kita pernah kan tanya itu. Kami nggak bisa masuk itu Bang Bancai, tidak bisa. Karena bertanya aja. Oh, kalau bertanya sih boleh. Bertanya aja. Aku kan kemarin kan bertanya untuk penelitian aja, aku bilang. Saya nggak boleh lah. Saya nggak boleh. Kami mencampuri itu nggak boleh. Lain kamar. Ya, berapa tahun yang lalu ya, mungkin ada 5-6 tahun yang lalu lah, aku pernah pergi nanyakan ke Bimas Kristen itu, denomnya tuh ingatku 513 yang terdaftar gitu ya. Tapi enggak semuanya ada di sini, dibilang gitu. Berarti aku bilang yang di ruko-ruko itu mungkin udah terdaftar juga. Bisa jadi dibilang. Gitu loh.
Kan biasa kan mereka kan di ruko tuh sementara nih sewa ruko. Kan gitu. Iya. Cari jemaat baru, nanti 2 kali 3 kali minggu pertemuan ndak ada ilmu tuh bubar gitu loh. Iya. Sama. Itu aku pernah penelitian gitu. Kalau di Katolik enggak, di Katolik tetap penuntut Katolik harian. Katolik beda. Beda Katolik. Nah, itu yang terdaftar, yang belum terdaftar juga tuh ada dia bilang itu apa namanya? Otonom. Bukan, Gereja sempalan. otonom. Enggak, Gereja itu otonomi dia bilang. Gereja otonom tuh dia sendiri tuh, dia enggak di bawah sekte-sekte atau denom-denom itu gitu loh. Membayangkan itu. Itu dianggap sempalan namanya, Cai. Yang tidak terdaftar itu sempalan namanya. Iya, menurut mereka. Tapi kalau menurut Islam mereka itu otonom, berdiri sendiri gitu loh. Coba. Memang enggak diakui sih sama Dewan Gereja itu kan, DGI itu. Jadi parah, dan makin hari makin parah. Gitu. Ya kan tadi nggak bisa membedakan manusia dengan Tuhan aja nggak bisa dibedakan. Bagaimana dia nggak parah? Ya kan? Mana manusia, mana Tuhan nggak bisa dibedakan. Endingnya apa? Tuhan jadi manusia. Saking tidak mampunya, saking memelihara kedunguan, istilahnya itu akal sehatnya telah dipenjara. Ya, ibaratkan pisau sudah ditumpulkan, bukan tumpul, sudah ditumpulkan oleh para pengembala itu, sehingga dengan mudah pengembala untuk meminjamkan pisaunya. Nah, hanya yang dipakai pisau pengembala. Pisau mereka nggak dipakai. Kalau mereka memakai pisaunya, maka dikatakan bidat. Nah, itulah senjata mereka. Makanya banyak oten-oten yang bermandiri yang Bang Bancai sampaikan. Nah, itu akan dikatakan bidat. Kenapa? Karena dia menggunakan pisau yang dipegangnya, yang dimilikinya. Karena oten tidak boleh memiliki pisau yang tajam. Yang berhak ya memiliki pisau yang tajam hanya pengembala. Nah, di situ bedanya dengan kita. Kalau kita kan bagaimana semua manusia itu memiliki pisau yang tajam. Makanya Nah, Iki tadi Pak Dani, kita belum mendapatkan data-data Iki loh. Itu penting loh. Karena kalau kita mendapatkan data-data Iki, ini kita membantu program pemerintah untuk penelitian. Untuk membedakan ya. Untuk membedakan gimana kalau otak nggak pernah dipakai sama otak yang pernah dipakai. Tapi kan mereka nggak bisa membedakan. Makanya saya bilang membedakan Tuhan dengan manusia aja nggak bisa. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Itu otaknya langka. Naik lagi dia. Memanja aja yang meladeni. Memanja yang meladeni ya. Kalau kamu udah tahu Ibnu Katsir aja, tanya gurumu tuh Setuati. Suruh dia turun ke sini ketemu aku. Kasir itu di supermarket, di Alfamart. Supermarket kasir. Kasir. Di bank itu kasir. Nih. Itu guru besar umat Islam, kalian nggak tahu. Harus kamu mengajar. Kami nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada satupun umat Islam yang tahu loh. Kau aja yang tahu. Siapa Ibnu Katsir? Kami nggak, seluruh umat Islam. Pak Dani pun nggak tahu itu. Padahal Pak Dani ini udah Ibnu Katsir ini itu dia banyak mengarang tahu dia. kitab, salah satunya Fitrah itu. Iya. Aku Kayaknya kau aja membacanya yang itu. tahu itu kayaknya di dunia ini. Dia Kau aja sebetulnya yang tahu di dunia ini Ibnu Katsir sebetulnya siapa ya? kitabnya itu kitab kuning, cuma aku baca terjemahannya. Kuning. Hebat kau ya. Kita kuning. Kalian Nggak ada bisa kitab baca hijau. Kitab kuning. Aku bisa baca kitab warna merah. Bisa Tuapi itu bisa. Turunkan dia. Oh, Ustaz Wafi. Kalau Jangan sama disuruh dia turun baru Ustaz nyambung. Wafi, dia Kalau belum sama kamu naik. udah nyambung. Oh, kamu kayaknya levelnya tuh jangan sama Ustaz Wafi lah. Mending kamu ngomong sama Yesus lah. Kayaknya Yesus lebih nyambung sama kamu kayaknya. Pertemukan aja aku dengan Tuapi. Baru aku bisa nyambung dengan kalian. Mau ketemu sama Ustaz Wafi? Mau ketemu sama Ustaz Wafi? Kalian
Kalian udah ngerti yang ku bahas? Iya, Ibnu aku Katsir lagi kalian udah tanya, mau nggak ketemu sama Ustadz Wafi? Mau? tahu? Mau? Mau ketemu sama Ustadz Wafi? Iya. Coba angkat tangan ke atas, coba. Bodoh. Diajarin ke malah. Ayo, mau ketemu Ustadz Wafi, coba angkat tangan ke atas, pejamkan mata, katakan, siraba-raba-raba, lama-lama enak juga. Ayo 3 kali, ayo. 1, 2, 3. Inci Senin. 1, 2, 3. Terima. 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 Inci Senin. Baba. Gimana masaka? Gimana baba? Gimana baba sini? Baba baba baba. Gimana baba baba? Gimana baba baba sih? Era masaka baba. Orang masaka baba. Era masaka baba. Era sini. Siraba-raba, lama-lama enak juga, siraba-raba, lama-lama enak juga. Ayo, ikuti saya. Era la masaka baba. Era masaka baba. Era masaka ini. Era masaka baba. Era la masaka baba. 1, 2, 3. Inci Senin. Inci Senin. Inci Senin. Ngeri. Udah? Belum? Ya. Jadi Masya Allah, barakallah ya. Allah sudah katakan bagi penyeru kaum kafir itu seperti berbicara dengan hewan ternak. Apakah kita, jadi ketika Allah sudah katakan sama saja bagi mereka diberi petunjuk ataupun tidak, mereka tidak beriman, maka kita sejatinya diskusi dengan orang-orang seperti Iki ini justru sebenarnya tidak tertekan, tapi malah bahagia. Karena jarang-jarang kita bisa terhibur gratis di komal kita, dan jarang-jarang kita bisa menyaksikan ada spesies langka dari klasifikasi manusia yang memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang normal. Mungkin selama ini kalian hanya melihat siapa namanya tuh, Samsudin, Mama Imron siapa? Mama Imron siapa? Mama Gufron, Samsudin, siapa lagi yang mungkin kalian pernah lihat ya? Samsudin, Mama Gufron, Vicky Prasetyo. Nah, ini ada Iki dengan spesies yang berbeda ya. Mama Gufron bisa bahasa semut, Vicky Prasetyo bisa bahasa planet nebula ya. Kalau Samsudin bisa menggunakan bahasa rohani, kalau Iki bisa menggunakan bahasa akademis sekali ya, begitu. Jubair bin Awam aja kamu udah tahu siapanya Nabi itu? Dalam Nggak tahu aku Al-Quran, juga. Aku juga nggak tahu siapa Abdullah, nggak kenal, nggak tahu. Saking aku Terus ketakutan dengan perkataanmu. agamamu sendiri kamu udah tahu. Aku agamanya apa ya, Iki Agamamu ya? sendiri kamu udah tahu, kamu nyalakan agama orang. Ya, agamaku sendiri apa coba ya? Aku nggak tahu loh, Iki. Gimana itu? Ya, jadi teman-teman tuh pembelajaran itu bukan hanya datang dari orang-orang berilmu, bahkan dari orang-orang tidak berilmu pun pembelajaran datang. Hikmah yang bisa kita tangkap itu banyak. Betapa benar-benar apa yang Allah sampaikan itu terbukti dan terjadi. Apakah ada orang yang memilih untuk jahil? Itu ada. Ya. Apakah ada orang yang, jadi kejahilan itu pilihan. Makanya orang jahil berkepanjangan itu tempatnya neraka. Orang jahil itu orang yang melakukan sesuatu yang tak berdasar. Mereka berani-beraninya mengada-adakan yang tidak ada dasarnya. Itu kejahilan. Berbicara dengan tentang sesuatu yang dia tidak tahu, tapi dia banyak bicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Makanya dalam Islam itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, mengizinkan orang bodoh banyak bicara, itu sebenarnya kita sedang mempercepat kiamat, mempercepat kehancuran dunia ini, merusak peradaban. Ya, nah jadi salah satunya kalau tokoh-tokoh di Indonesia ini yang bisa kita kalau bisa dilestarikan itu Mama Gufron, Samsudin, apalagi ya, Luga Tambunan, Derajat. Mama Gufron, Samsudin, Vicky Prasetyo. Mama Pera dulu, ingat kok? Jadi Mama Pera. kamu ingin menyejarkan aku dengan mereka. Kamu nggak sejajar dengan mereka, kamu pemimpinnya, kamu yang lebih tinggi dari mereka, levelnya kamu lebih tinggi. Vicky Prasetyo itu di bawah kamu jauh. Mama Gufron di bawah kamu. Minimal kamu bisa bahasa haruh. Mama Gufron cuma bisa bahasa semut. Samsudin apa? Lebih tinggi kamu dari mereka, Iki. Kamu nggak selevel, kamu pemimpinnya, kamu nomor 1. Baru kemudian si kamu, Samsudin, Mama Gufron, baru Vicky Prasetyo. Habis itu di bawahnya situ Sumanto terakhir. Sebutkan siapa aja 10
Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, Pak Cibancay, Pak Dani, aku, Bang Zuma, Bang Jibril, si Kores. Ini kan aku lagi jelasin. Netizen di bawah yang Islam. Netizen di bawah masuk. Iya, ini aku sebutin nih 10 orang yang dijamin masuk surga. Bang Zuma, aku, Pak Cibancay, Pak Dani, ya. Kemudian Bang Jibril. Apa sih Iki? Apa sih Iki? Dah lah Ripah, tempat aku udah masuk asar, aku pamit lo ya. Yaudah ya. Pamit lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, inilah kali ini diskusi yang sangat tidak bermanfaat dan sangat membuat mual ya. Terima kasih teman-teman yang sudah. Iki turun dulu ya Iki ya. Maaf ya lubang hidung aku bergetar melihat kamu ada di komal ini. Teman-teman, ini adalah bentuk diskusi yang sangat tidak bermanfaat yang kalau bisa dihindari, jangan pernah ditonton. Kalau perlu blok akun-akun seperti ini yang menyajikan diskusi yang tidak bermanfaat seperti ini, yang merusak peradaban. Tapi perlu kita menyaksikan hal seperti ini supaya kita bersyukur atas nikmat Islam ya. Coba kalian lihat, dari tadi alis saya yang setara dan segender akhirnya tidak segender dan setara gara-gara ada Iki loh. Alis saya aja menolak loh. Kalian lihat alis saya tadi yang setara dan segender akhirnya hilang gara-gara ada Iki. Bayangkan loh. Alis saya aja nggak terima kenyataan loh, apalagi kalian. Saya tahu perasaan kalian terluka dengan hadirnya Iki di dunia ini, tapi itu adalah izin Allah, ya. Itu menurut Iki ya. Jadilah orang yang percaya diri dengan kebodohanmu, karena itu bisa menghibur banyak orang. Ya, hikmah yang kita bisa pelajari dari Iki, bertanyalah saja tanpa peduli dengan jawaban. Sampaikan saja dulu, bodoh amat sama fakta-faktanya, yang penting ngomong. Ini adalah tutorial untuk menjadi Iki-Iki selanjutnya. Buat kalian Ikiisme, silahkan. Ikiisme ini adalah sebuah doktrin yang menyandarkan kepercayaan kepada Iki, di mana kalian bisa menjadikan Iki sebagai bapak Ikiisme ini. Ajaran Ikiisme ini boleh kalian dapatkan di komal-komal tertentu, ya tidak semua bisa kalian temukan karena Iki adalah salah satu tokoh peradaban yang merusak peradaban yang mungkin saja suatu saat patungnya akan kalian temukan di Glodok, di pasar-pasar, ya. Gitu ya. Jadi diskusi yang tidak bermanfaat kali ini saya tutup dan saya akhiri dengan mengucapkan astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Ya Allah, naudzubillahi min zalik, ya Allah. Jauhkan keluarga kami dari orang-orang seperti itu, ya Allah. Pemikiran seperti itu, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jauhkan kami dari kejahilan, ya Allah. Telah dipertontonkan ke hadapan kami, mana yang hak, mana yang batil, mana yang jahil, mana yang berakal, ya Allah. Dan kami telah menyaksikan benar adanya firman-Mu yang mengatakan bagi penyeru kaum kafir itu seperti berbicara dengan hewan ternak, ya Allah. Mereka hanya bisa membebek saja. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak bicara, nggak ada data. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu adalah tutorial untuk menyenangkan kehidupan ya. Entah kenapa hari ini saya betul-betul terhibur dengan adanya Iki. Buat Iki-Iki selanjutnya, pengikut Iki, silakan temui Iki di komal-komal tertentu ya. Dan silakan belajar tutorial menjadi cara merusak peradaban yang baik dan benar melalui jalur Ikiisme. Sudah cukup mual? Sudah cukup mual? Sudah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.